Baik, perkenalkan nama saya Renaldi Christian. Saya NPM 11111211032. Baik, eee, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, tugas UAS di mata kuliah Customer Relationship Management. Eee, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir yang bertemakan dengan makalah rantai nilai CRM. Baik, ya. Introduction. Transformasi digital telah merubah cara kita berinteraksi dengan merek dan layanan. Pelanggan kini memiliki akses tanpa batas ke informasi, memungkinkan mereka membuat keputusan berdasarkan preferensi personal dan ulasan online. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami bahwa pengelolaan hubungan dengan pelanggan itu tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi dialog interaktif yang terus-menerus. Dalam konteks ini, CRM menjadi landasan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan merespon dinamika kompleks dari perilaku pelanggan. Ya, jadi untuk transformasi digital ini membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang atau perusahaan yang membuat akun gitu ya di platform belanja, contoh misalkan di Shopee. Jadi kita bisa misalkan di Shopee ada satu toko yang membuat akun, yang lalu menyediakan beberapa produk. Nah, di situ kita bisa berinteraksi dengan toko tersebut atau perusahaan tersebut mengenai produk tersebut. Apakah produksi tersebut yang pertama, kita uji melalui ulasan atau melalui rating, dan itu, eee, menjadi landasan strategis menjadi ya landasan strategis itu ya buat perusahaan bahwa ini bisa mengenal para pelanggan-pelanggannya, bisa memahami, bisa merespon bahwa perusahaan pun harus tahu kalau platform online seperti ini tuh dua arah sebenarnya, atau jadi tidak satu arah, jadi bisa berinteraksi gitu kan. Nah, yang kedua, apa itu CRM? CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. CRM atau Customer Relationship Management adalah pendekatan strategis yang membantu perusahaan mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Ya, CRM. Sebenarnya pada penggunaan kata CRM yang dimaksud itu biasanya biasanya merujuk pada aplikasi CRM, ya, yaitu sebuah sistem untuk merencanakan yang digunakan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah perusahaan. Ya, CRM atau Customer Relationship Management lebih banyak membantu perusahaan mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Karena dengan CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpulkan, menyimpan, dan mengelola data, termasuk informasi kontak, riwayat pembelian, dan preferensi. Ya, teman-teman juga harus tahu, fokus utama dari CRM adalah meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan, otomatisasi proses penjualan, dan analisis data pelanggan. Ya, lalu tujuan utama dari implementasi CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
dengan memberikan akses melalui perangkat mobile. Customer Relationship Management memungkinkan tim penjualan dan layanan untuk bekerja secara efisien di mana saja. Integritas data dan analisis wawasan yang diberikan oleh Customer Relationship Management dapat membantu perusahaan yang sedang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih erat serta berkelanjutan dengan para pelanggan-pelanggan. Itu ya, kita next. Baik. Ada manfaat CRM. Manfaat CRM meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu mencegah kehilangan pelanggan, memberikan keuntungan melalui otomatisasi proses penjualan, mengoptimalkan siklus penjualan, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap peluang bisnis. Ya, teman-teman juga harus mengenal bahwa manfaat atau nilai CRM ini juga terdapat beberapa contoh. Pemahaman pelanggan. Pemahaman pelanggan itu bisa diartikan menjadi pengumpulan data pelanggan dan segmentasi pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan ini termasuk dalam konsep pemahaman pelanggan ya teman-teman. Jadi pemahaman pelanggan itu dikategorikan menjadi dua, yaitu pengumpulan data pelanggan dan juga segmentasi pelanggan. Pengumpulan data pelanggan adalah CRM dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, sehingga dapat memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan secara lebih baik. Yang kedua, segmentasi pelanggan. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat melakukan segmentasi lebih baik, memungkinkan personalisasi dalam pemasaran dan layanan. Manfaat yang kedua, pengembangan produk dan layanan atau membantu mencegah kehilangan pelanggan. Jadi perusahaan perusahaan ingin CRM itu digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan. Jadi itu salah satu untuk mencegah kehilangan ya. Memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik secara sistematis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peluang pengembangan produk dan layanan. Itu pun diberikannya ada inovasi yang berbasis pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengarahkan upaya inovasi produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi itu sedikit untuk bantuan dari untuk mencegah kehilangan pelanggan ya. Yang ketiga, memberikan keuntungan melalui otomatisasi proses penjualan. Ya, itu berarti kita memasukkan dalam pemasaran yang tepat sasaran karena eh, pemasaran yang tepat akan mempengaruhi juga gitu kan kepada keuntungan dan melalui otomatisasi proses penjualan. Jadi intinya harus terdapat pada pemasaran yang tepat, yang targetnya lebih akurat gitu kan. Ya, CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan dan menyusun kampanye pemasaran lebih terarah. Ya, kenapa ada personalisasi kampanye? Karena dengan data pelanggan yang kaya, yang banyak sekali, perusahaan dapat membuat kampanye pemasaran lebih personal dan relevan bagi setiap pelanggannya. Ya, yang keempat, mengoptimalkan siklus penjualan. Siklus penjualan. CRM memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen inventaris, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen persediaan yang lebih efektif dengan informasi pelanggan yang akurat, ya perusahaan dapat mengelola persediaan dengan lebih efektif, menghindari kelebihan stok atau kekurangan persediaan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, lalu memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap peluang bisnis. Ya, pelayanan pelanggan lebih baik dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan keluhan dan permintaan, dan
personalisasi pelayanan pelanggan. Pengelolaan keluhan dan permintaan. CRM membantu perusahaan untuk merespon cepat terhadap keluhan dan permintaan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta eee, apa namanya, lebih responsif ya. Personalisasi layanan pelanggan ini yang kedua. Informasi pelanggan yang terintegrasi memungkinkan perusahaan memberikan layanan lebih personal sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan. Itu manfaat dari manfaat CRM. Yes, maaf. Nah, next, rantai nilai CRM. Yang pertama terdapat model rantai nilai Customer Relationship Management. CRM adalah model yang memberikan wawasan kepada bisnis tentang cara mengembangkan dan menerapkan strategi CRM. Ini dikembangkan oleh Francis Battle pada tahun 2004. Yang kedua, rantai nilai CRM. Rantai nilai CRM, Customer Relationship Management, adalah konsep mencakup serangkaian kegiatan dan proses yang dirancang untuk membangun, mengelola, dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga, sebentar, saya pindahkan dulu. Yang ketiga, fokus utama. Tujuan utama model ini adalah untuk mengintegrasikan proses internal dan eksternal organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, model ini dapat diterapkan pada semua jenis bisnis. Bisnis satu ke bisnis yang kedua, dan bisnis yang lainnya. Yang bisnis kedua, bisnis ketiga, begitu ya. Lanjut. Simpan lagi di sini. Ya. Di sini terdapat 6 aspek. Terdapat identifikasi pelanggan, terdapat pengelolaan interaksi pelanggan, penjualan dan pemenuhan, pengembangan hubungan, analisis umpan balik, pengukuran kinerja dan optimalisasi. Pindahkan lagi. Nah, kesimpulan. Kita kecilin dulu ya. Ya. Kesimpulan. Rantai nilai CRM yang terdiri dari serangkaian tahap yang saling terkait menjadi dasar untuk pengelolaan hubungan pelanggan secara holistik. Rantai nilai CRM juga menyoroti pentingnya analisis data pelanggan. Organisasi perlu secara terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami perilaku pelanggan, preferensi, dan tren pasar. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis big data berperan penting dalam memberikan wawasan mendalam yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya, mungkin sekian dari penjelasan dan presentasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.